Hai, aku Lisa. Pernahkah kamu membenci seseorang dengan sepenuh hatimu? Bagaimana jika itu ayahmu sendiri? Butuh waktu 10 tahun untukku memaafkannya, lalu dia pergi. Hari ini aku berumur 18 tahun, hari yang tidak akan pernah aku lupakan. Ketika aku berumur 6 tahun, aku mulai sekolah. Segalanya terlihat keren. Aku tahu banyak anak tidak suka sekolah, tapi aku suka. Ayah akan mengantar jemputku sekolah dan ibu membuatkanku makan siang yang enak. Sepulang sekolah, aku berlatih dalam grup pemandu sorak. Walaupun ibuku selalu menentangnya. Karena dia pikir ini akan sedikit sulit untuk anak kecil sepertiku dan aku bisa melukai diriku sendiri. Jadi ini adalah rahasiaku dan ayah. Ayah akan membelaku dan mengatakan kami pergi ke bioskop sehingga ibu tidak tahu. Ayah selalu mengatakan aku memiliki masa depan yang cerah. Aku pun berlatih diam-diam. Pada ulang tahunku ke-7, ayah memberikanku sepasang pom-pom dan aku harus menjelaskan pada ibu. Awalnya ibu sangat marah. Lalu aku perlihatkan beberapa atraksi dan dia pun menangis. Katanya kami melakukan hal yang benar, yaitu tidak mendengarkan larangannya. Kami adalah keluarga yang bahagia, namun segalanya berubah. Ayah mulai pulang telat dan dia sedih sepanjang waktu. Ayah dan ibu mulai tidur di kamar berbeda. Mereka tidak bertengkar, tidak tertawa, dan berpelukan atau menggoda satu sama lain seperti sebelumnya. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Akhirnya aku berulang tahun ke-8 dan segala yang aku inginkan adalah ayah bisa lebih dekat pada kami dan mencintai ibu dan aku seperti sebelumnya. Tetapi sehari sebelum ulang tahunku, ayah tidak menjemputku sekolah. Aku menunggunya selama 1 jam, kemudian pulang ke rumah sendirian. Lalu aku melihatnya berjalan di depanku dengan seorang wanita yang aku tidak tahu. Dia berhenti untuk mencium dan memeluk wanita itu di persimpangan, lalu wanita itu pergi. Ayah tidak melihatku. Aku menyaksikan semua itu. Ayah sudah berbohong kepada kami. Dia menyukai wanita lain dan terus menemuinya diam-diam. Aku berlari ke arahnya dan berteriak pengkhianat padanya. Lalu berlari pulang ke rumah. Di rumah aku mengunci diriku di kamar dan tidak mau berbicara lagi. Ibu mencoba menjelaskan bahwa mereka memutuskan bercerai beberapa waktu lalu. Mereka tidak bertengkar, dan ini terjadi begitu saja. Mereka ingin memberitahuku setelah pesta ulang tahunku, supaya aku tidak bersedih di hari itu. Ayahku meninggalkan ibu demi wanita lain. Aku membencinya dan menolak untuk memahaminya. Hari berikutnya adalah pesta ulang tahunku ke-8. Ayah memberikanku sebuah kado, tapi aku melemparkannya dan mengatakan jika dia tidak ingin bersama kami, dia harus pergi dan jangan pernah kembali. Kami tidak membutuhkan seorang pengkhianat. Ayah ingin mengatakan sesuatu, tapi aku pergi ke kamar lagi dan menutup pintu. Aku menangis karena aku sangat sakit karena ayah berbohong kepada kami dan mementingkan wanita lain. Selanjutnya rasa sakitku berubah menjadi kemarahan. Aku menyadari bahwa aku tidak akan berbicara padanya lagi dan tidak akan memaafkannya karena meninggalkan kami. Di suatu sore aku mendengar ayah datang mengunjungiku. Tetapi aku lari ke kamar dan mengunci pintu. Lalu ayah berhenti datang. Dia hanya menelpon beberapa kali. Ibu selalu menawarkanku untuk berbicara dengannya lewat telepon, tapi aku selalu mengatakan tidak. Ketika aku berumur 9 tahun, ayah muncul kembali. Tapi kukatakan pada ibu, jika aku melihatnya lagi di depan pintu kita, aku akan melarikan diri. Setelah itu aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia pergi, menghilang dari hidup kami. Akhirnya aku tenang. Aku terus berlatih cheerleader dan aku melakukannya dengan sangat baik. Kita sering cheerleader untuk tim sepak bola. Ketika aku berumur 10 tahun, ibu memberikanku sepeda gunung yang keren. Ketika aku berumur 10 tahun juga, aku bertemu Nick di Facebook. Dia juga suka sepeda gunung, kita menjadi teman baik. Pertama kita membicarakan liburan dan segalanya. Kita bertukar pikiran dan perasaan soal apapun. Ketika aku berumur 11 tahun, aku pertama kalinya ikut lomba pemandu sorak. Tim kita juara 3. Tapi untuk pemula, ini hasil yang luar biasa, kata pelatih. Aku mulai berlatih lebih giat, dan tahun berikutnya kita menang. Kita penuh persiapan untuk musim selanjutnya dan rutinitas kami sangatlah padat dan kompleks. Kami benar-benar menginginkan hasil yang maksimal. Kami memiliki akrobatik yang sangat keren dan kami bekerja sangat keras. Aku pikir aku berusaha terlalu keras, setelah pertandingan aku berakhir di ambulan.
Awalnya aku pikir aku hanya latihan dengan berlebihan. Aku ingin meninggalkan rumah sakit secepat mungkin. Timku sangat memerlukanku untuk berlomba dan menang kembali. Tapi dokter mengatakan aku tidak akan pernah bisa olahraga lagi. Aku didiagnosa dengan gagal jantung parah. Ibu menangis di samping kasurku semalaman dan sepanjang pagi. Lalu kita pulang. Dokter membawa kabar yang lebih buruk untukku dan ibu ketika hasil tes keluar. Dia mengatakan kalau kondisiku memerlukan transplantasi jantung. Karenanya kita punya waktu 1 bulan untuk melakukannya tanpa konsekuensi atau beresiko besar. Karena setelahnya tubuhku tidak akan sanggup untuk bertahan dan beresiko akan meninggal saat dioperasi. Jika aku tidak dioperasi, aku juga akan meninggal walaupun sedikit lebih lama. Aku ketakutan. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku masuk daftar tunggu untuk transplantasi jantung. Aku harus menunggu pendonor yang cocok dan uang untuk operasi. Ibu memposting di Facebook dan menggalang dana. Aku menceritakan pada Nick tentang apa yang terjadi. Tiba-tiba dia menghilang. Percakapan kita mendadak berhenti setelah dia mengetahuinya. Yah, ini bukan pertama kali orang melakukannya padaku. Awalnya aku sangat marah karena dia pergi, tapi aku tidak punya waktu untuk itu karena hidupku menjadi sangat buruk. Pemeriksaan rutin, tes darah, kontrol ke rumah sakit, kita tidak punya harapan. Sebuah keajaiban kita mendapatkan uangnya, tapi tidak ada pendonor. Lalu ini terjadi, tiba-tiba kami memiliki pendonor. Operasinya berjalan lancar dan cerita ini berakhir bahagia. Aku tidak lagi pemandu sorak, tapi aku tetap bersepeda dan menemukan teman yang memiliki ketertarikan yang sama. Kami melakukan perjalanan bersama, nongkrong, dan nonton film. Hidupku kembali lagi, orang jahat sudah pergi, dan aku bertahan. Ayah tidak pernah muncul lagi, ibu tidak bersama lelaki lain. Sangat menyedihkan, dia merusak hidupnya dan merusak keluarga kita yang bahagia. Jika dia tetap di sini, ibu tidak akan kesepian. Dan aku pun tidak akan merasakan sakit yang menghantuiku bertahun-tahun. Aku tetap membenci ayah, tapi berhenti menceritakannya pada ibu. Setiap ulang tahunku aku menuliskan surat padanya, di mana aku menyalahkannya untuk segalanya dan memintanya untuk kembali pada kita. Aku tidak pernah mengirimkan satupun suratnya. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku 18 tahun. Kali ini aku memutuskan untuk tidak menulis apapun pada ayah. Kupikir sudah cukup. Pada ulang tahunku, aku bersyukur memiliki keluarga dan teman yang selalu ada di sini selama 10 tahun dan tidak ada pengkhianat di hidupku. Dan aku mengatakannya ke semua orang. Lalu ibu berdiri dengan membawa sebuah amplop di tangan. Katanya ini hadiah yang penting dan sudah menungguku untuk bertahun-tahun dan harus kubuka sendirian. Namun aku tidak bisa menunggu hingga pesta selesai dan tamu pulang. Aku lari ke kamar untuk membuka amplop misterius berisi surat yang mengatakan, "Hai Lisa, ini ayah. Aku sangat merindukanmu. Selamat ulang tahun ke-18. Aku harap kamu sehat luar biasa. Aku tahu kamu masih marah padaku setelah apa yang terjadi 10 tahun lalu. Tapi kamu tidak pernah memberikanku kesempatan untuk menjelaskannya. Jadi kumohon baca surat ini sampai selesai." Ah, sial. Dia membaca pikiranku dan dia tidak ingin meninggalkan kami. Iya deh, aku baca. Aku lakukan karena ibu memintaku ya. Aku terus membacanya. Ketika kamu 8 tahun, aku meninggalkanmu dan ini karena satu-satunya jalan. Setengah tahun yang lalu, aku dan ibu sadar kalau kita tidak saling mencintai satu sama lain seperti sebelumnya. Aku bertemu cinta monyetku dan kami jatuh cinta lagi seperti remaja. Ketika aku mengetahui dia sekarat karena kanker darah, aku ingin untuk menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya dengannya dan sebisa mungkin. Ibu dan ayah berencana untuk berpisah ketika kamu lebih tua, tapi ini terlalu cepat. Kamu belum siap untuk menerima situasinya. Aku mengerti dan tidak memaksamu untuk memaafkanku. Tapi aku tidak pernah meninggalkanmu. Ingat sepeda kado ulang tahunmu ke-10? Dan Nick, lelaki yang kamu ajak ngobrol? Maafkan aku, itu adalah aku. Ya, aku berpura-pura karena kamu tidak akan bicara padaku. Ibumu tahu, jangan marah padanya. Dia mencintai dan mendoakan. Aku pergi ke setiap perlombaanmu dan hadir ketika kamu dibawa ke rumah sakit. Ibumu dan aku mulai mengumpulkan donasi untuk operasi
Aku menjual mobil dan rumahku. Sekali lagi aku ada di dalam situasi di mana seseorang yang aku cinta berada dalam masalah besar. Cinta monyetku di masa kecil sudah meninggal, tapi aku tidak bisa kehilanganmu juga. Ketika ibumu mengatakan dia berpikir untuk memberikan jantungnya jika tidak ada pendonor, aku memutuskan seharusnya itu aku yang memberikan jantungku kepada orang terpenting di hidupku. Iya, ini jantungku yang berdetak padamu, Lisa. Inilah kenapa Nick tidak berbicara padamu dan aku tidak mengganggumu dengan kehadiranku. Aku mulai dekat denganmu. Yang kuinginkan, aku akan selalu bersamamu dan aku harap kamu mengerti dan memaafkanku. Aku mencintaimu selalu. Ayah. Aku menangis. Bertahun-tahun aku salah. Ayah mencintaiku dan aku keras kepala menolak untuk mendengar apapun. Aku terus menulis pesan kemarahan dan menyalahkan, bahkan dia tidak bisa membacanya sekarang. Kuharap aku dapat berbicara dengannya sebelum ini terjadi. Aku harap ayah mau menerimaku dan mencintaiku apa adanya. Dan ternyata itulah yang dia lakukan selama ini. Itu aku yang mendorongnya pergi dan tidak ingin melakukan apapun dengannya. Aku tidak bisa mengubah masa laluku, tapi aku tahu kalau aku tidak mau membuang waktuku dengan merasa terpojokan dan marah. Aku ingin hidup dengan bahagia, merasa bersyukur kepada ayah karena memberikanku kesempatan kedua untuk melakukannya. Terima kasih ayah, untuk jantungmu yang sekarang berdetak di dalamku. Apakah kamu pernah merasa marah kepada keluargamu dan tidak bisa melupakannya dalam waktu yang lama? Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi supaya tidak kelewatan video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman-temanmu. Aku akan sangat bahagia. Semoga harimu menyenangkan.